Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kelas ulang ya, dari MSIB NIKU Batch 5. Kita kemarin udah bahas tentang sedikit apa ya, lupa lagi. Modul 6 ya, kalau nggak salah. Modul 6 yang terakhir yaitu yang programming paradigms di programming paradigms di Golang. Ada tiga ya kemarin, ada structure programming, ada functional programming, sama OOP atau object oriented programming. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul 7. Teman-teman udah dapat modul 7, teman? Udah, Kak. Udah ya. Nah, kemarin kita udah nyicil juga untuk yang API ya. Sampai ke, kalau nggak salah itu sampai ke jenis-jenis ya. Ya, kemarin kita udah tahu API itu apa, terus komponen-komponennya di API apa yang sering digunakan gitu ya. Uh, yang pertama API itu mungkin secara apa namanya, garis besar adalah suatu alat yang untuk menjembatani ya antar service atau antar alat atau antar device ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu API itu bukan cuma di web doang gitu ya. Jadi API juga di apa namanya, di hardware juga ada gitu ya. Pokoknya intinya antar device itu dia bisa ngobrol, itu harus ada API-nya atau ada suatu yang menjembatani seperti itu. Terus kalau komponen-komponennya ya, kemarin yang kita tahu ada endpoint-nya ya, ada request methodenya, terus parameters yang dikirim apa gitu kan, terus responnya apa, terus opsionalnya yang terakhir yaitu authentication. Kadang kita butuh authentication, kadang juga enggak, kayak gitu. Tergantung nanti kebutuhan dari API-nya seperti apa. Kalau emang API-nya itu harus menggunakan credential atau menggunakan apa namanya, eh siapa yang boleh menggunakan si API-nya ya harus pakai autentikasi. Kalau misalkan enggak ya ya udah tinggal pakai aja gitu ya. Terus kita udah tahu jenis-jenis API ada beberapa, yaitu ada REST API, ada SOAP API, ada GraphQL, ada JSON API seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjut untuk jenis-jenis API lagi kalau nggak salah ini. Terus jenis arsitekturnya ya nanti lanjut ke bawah sih gitu. Oh ya, nanti kan di sini juga ada itu teman-teman, ada semacam kayak tutorial, itu enggak tutorial sih, lebih ke guideline gitu ya untuk uh, kuis enggak sih. Paling nanti ada di bawah itu bisa dicek ada latihan ya. Nah, nanti saya minta teman-teman dicoba ya latihannya, prakteknya gitu ya. Nah, itu kan ada studi kasusnya. Nah, nanti bisa 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 dicoba gitu. Nanti kalau udah coba nanti di-upload ke GitHub-nya teman-teman. Nanti kita cek bareng-bareng gitu ya. Nanti dikerjain aja. Terus di-upload di GitHub. Oke. Sip, tapi nanti kita juga akan bahas bareng-bareng sih. Terutama yang GraphQL. Oh, mungkin dari teman-teman ada yang baru juga ya di GraphQL ini. Oke, itu tadi apa namanya, overview ya materi yang akan kita bahas sama yang udah kita bahas kemarin. Kita presensi dulu mungkin dari Mas Adafa Syahrim, silahkan Mas Adafa. Hadir, Kak. Oke, Mas Adafa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Eh, Kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Baca materi API sama baca tadi modul sedikit. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas? Paling ini Kak, saya masih kurang paham bentuk API itu seperti apa. Oh, oke, siap, siap, siap. Sebenarnya bentuk KPI itu gimana ya? Kayak semacam
Ya kayak web sih sebenarnya. Cuma webnya itu cuma untuk transaksional. Jadi kayak misalkan nih, aku pengen inputin data ke database gitu ya. Misalkan data pembayaran gitu ya. Nah, nanti itu ada alamat IP yang atau alamat web yang harus dituju, terus nanti ada request methodnya apa, post atau get atau put atau patch gitu ya. Terus nanti kita ngasih parameter ke sana ke endpointnya tadi, misalkan untuk membayarkan berarti misalkan ada user yang mau dibayar siapa, atau mungkin ID pembayarannya apa, terus jumlah berapa, jumlahnya pembayarannya berapa gitu ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada kredensial tertentu harus login dan lain sebagainya gitu ya. Terus apa ya? Ya nanti ada responsnya juga, misalkan pembayarannya berhasil atau gagal. Terus apa, nominal yang mungkin gagal karena nominal dibayarnya kurang, atau mungkin ada masalah atau isu gitu ya. Nah, gitu. Jadi endpoint itu seperti itu. Mungkin nanti habis ini kalau mau presentasi aku tunjukin contoh API itu kayak gimana gitu ya. Ada lagi Mas, ada Pak? Itu aja Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. 818 bukan Kak? Halaman 24 yang pengenalan API, yang studi kasus dan latihan. Sorry guys, minum kopi kayak gini. Lanjut ke Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Hadir Kak. Dimas, Oke, kemarin izin ya Mas ya? Iya, izin. Oke, siap. Mas Aldi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih Mas Aldi? Kemarin sih cuma baca modul 6 ya. Terus buat pertemuan saya kemarin belum bisa ikutin karena rekamannya juga belum diupload, jadi belum tahu apa sih pertemuan kemarin. Maaf. Jadi cuma baca modul 6 sama modul 7 aja sih, sedikit. Eh, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Oh, belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Aldi. Thank you. Oke, lanjut ke Mas Andre Kurniawan. Halo Mas Andre. Hadir Kak. Oke, Mas Andre gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Andre kemarin udah belajar apa nih? Kemarin cuma nonton hasil rekod di YouTube aja sih Kak. Yang sebelum-sebelumnya. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanya dulu Mas? Belum ada Kak. Oke, thank you, Mas. Mas Andre. Oke, kita lanjut ke Siva. Halo Siva. Halo Kak. Gimana kabarnya Siva? Alhamdulillah sehat Kak. Helmi sehat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Siva kemarin udah belajar apa nih? Baru belajar itu doang sih yang modul 6 terakhir sama baca sedikit modul 7. Oke, ada Iya. yang masih bingung atau ada yang mau ditanya dulu mungkin? Kak, aku mau nanya dong tentang API. Kalau membuat API itu ada orang khusus nggak Kak yang membuat, kayak misalkan developer atau backend atau siapa gitu Kak? Atau semua profesi di IT itu bisa membuatnya? Kalau untuk dari segi job desk-nya, ya, job desk-nya itu yang bikin API itu ada dua. Yang pertama adalah backend developer, yang pertama backend developer, yang kedua itu full stack developer. Jadi kan kalau full stack kan pasti juga backend juga ya, gitu. Jadi API ini nantinya yang digunakan untuk dikonsum oleh front end developer. Gitu. Jadi misalkan Siva ada di suatu perusahaan gede gitu ya, misalkan. Nah, terus Siva itu sebagai mungkin project manager atau product owner gitu ya.
Nah, nanti ketika misalkan kita pengen bikin suatu fitur, misalkan fitur apa ya, login gitu misalkan. Nah, login kan kalau misalkan di misalkan nih developernya dibagi dua gitu kan, front end sama back end. Dan nanti Siva harus bagi dua pekerjaan tadi ya. Yang pertama Siva ngasih tugas ke front end developer untuk bikin tampilan loginnya. Mungkin nanti tampilannya ada username-nya atau mungkin username-nya diganti email gitu ya. Terus ada inputan untuk password, terus ada button tombol untuk login gitu ya. Nah, nanti di back end task-nya adalah menerima inputan tadi. Jadi misalkan di front end kan ada dua inputan tuh, username atau email sama password gitu ya. Nah, nanti si back end itu dia harus bikin suatu endpoint atau API di mana si apa namanya si front end tadi ada inputan tadi kan ada dua username sama password gitu ya. Nah, itu diproses di back end, dicek apakah udah sesuai sama validasinya. Mungkin username-nya harus lebih dari 8, passwordnya nggak boleh kurang dari 8 gitu ya. Atau mungkin nggak boleh ada karakter-karakter atau harus ada karakter gitu ya. Validasinya dicek. Terus baru dicek apakah username-nya ada nggak di database gitu ya. Apa namanya? Dicari berdasarkan user gitu ya. Pakai query, select bintang from user, username sama dengan apa gitu ya. Nah, terus baru nanti oh ternyata ada gitu ya. Ada boleh login nih, terus dikasih token atau mungkin dikasih apa ya namanya? Ya, intinya biasanya dikasih token gitu yang digunakan untuk login kayak gitu. Gitu sih. Jadi API itu kayak gitu. Jadi dia yang menghubungkan antara front end dengan database gitu ya. Tadi kan ada pengecekan database tuh, username-nya ada atau enggak gitu ya, passwordnya sama atau enggak ada yang ada di database gitu. Kalau misalkan enggak sama atau enggak ada datanya ya enggak boleh login gitu. Itu salah satu contohnya. Berarti API ini cukup krusial ya, Kak? Atau Ya, masuknya sangat sangat krusial? ya sebenarnya krusial atau enggak itu tergantung sudut pandang gitu. Jadi kalaupun kita cuma fokus di API tapi front end-nya enggak ada ya kita hanya semacam apa ya, semacam alat yang enggak berfungsi gitu. Maksudnya enggak ada tampilannya, cuma bisa diakses lewat tools yang digunakan untuk ngirim data gitu ya, atau CWRL bisa, Postman bisa, OpenAPI kayak gitu. Kalau misalkan ada tampilannya kan lebih bagus gitu. Jadi antara front end sama back end itu semuanya saling berkesinambungan, saling berketergantungan. Jadi jangan, kalau misalkan kita tahu kalau misalkan kita apa namanya udah bikin API tapi nggak bikin UI-nya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kita bikin UI tanpa API juga boleh-boleh aja gitu. Cuma kan uh, fungsinya nggak masuk gitu. Gitu sih. Jadi krusial atau enggak itu tergantung sudut pandang sih. Kalau misalkan krusial dari segi um, transaksi database, ya backend itu sangat krusial atau API sangat krusial. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi tampilan ya lebih ke front end gitu. Itu sih Pak. Oke, oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya sama-sama. Oke, lanjut ke Mas Dava. Halo Mas Dava. Ada nggak nih? Oh masih kuliah mungkin, ya. Lanjut ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Nanti lagi nggak nih? Enggak lah ya Mas. Kak Dava katanya izin nggak masuk, Kak. Oh iya, Ada di grup. Iya. emang boleh. Izin nggak masuk kak, ada keperluan. Keperluan apa tuh? Izin. Halo, Mas Dimas. Ya, masih Mas Dimas Desu.
Lanjut ke Mas Rizwan dulu deh. Mungkin katanya sinyalnya susah. Halo Mas Zian. Iya, halo Kak. Halo. Halo, gimana kabarnya Mas Zian? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Zian kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nggak sempat belajar Kak, soalnya benar-benar lemes gitu, jadi full tidur Kak. Apa nggak apa-apa. Eh, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ada yang masih bingung? Cuman ini kan kemarin teh sempat mau nanya yang tugas, cuman bingung tugasnya apa Kak. Tugasnya yang ini ya. Nggak sempat ini Kak. Hmm, Paling Yang yang itu kemarin sih. ya, yang pas hari Rabu. Yang mana tuh? Aku lupa. Ada tugas, Hmm. asal ada kayak tugas ya pas yang hari Rabu atau enggak ada. Yang dulu mungkin ya, yang apa namanya? Yang contoh apa Oh namanya? kayaknya iya. Yang minggu lalu kayaknya. Yang apa namanya itu sih? Yang Yang di dok dok bukan sih, yang dokumen itu bukan. loh. Oh Yang iya. sedak itu Pattern. bukan, Kak. Ah, Oh Iya, Desember. disinfektan. Oh iya. ah. Masih bingung atau gimana Mas? Yang itu eh, Halo? sih agak belum ini sih, belum ini, cuma nanti mau dibaca-baca lagi. Tapi tugasmu Oh, udah sih kayaknya itu. Cuman ini kemarin teh ada apa namanya? Kirain ada tugas lagi gitu. oh, yang ini apa namanya? Paling nanti bikin REST API aja Mas. Jadi nanti pengennya ketika bikin REST API atau yang pakai SOAP dan lain sebagainya itu udah pakai desain pattern kemarin gitu. Habis ini mungkin aku demoin untuk salah satu penggunaan REST API ya, gitu. Jadi nanti bisa dilihat, bisa dicek gitu. Iya, Kak. Apa lagi Mas yang mau ditanyain? Satu ini cukup Kak. Oke, thank you Mas Jan. Aku boleh pakai avatar gitu nggak sih guys? Boleh, Kak. Tapi Hmm. kayaknya agak Oh, berat. Pakai aja, Kak. Oh, bagaimana? Aku mau avatarnya yang dari VTuber gitu nggak bisa? Yang pakai anime gitu. Oh, enggak. Kan dia bergerak sendiri ya. Halo. Ah, jangan deh. Aku suka dengan wajahku sendiri. Serem. Oke, lanjut. Lanjut Mbak Maira. Halo Mbak Maira. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Maira? Alhamdulillah sehat Kak.
Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih, Mbak Maira? Baca modul 6 terakhir, Kak. Terakhir ya. Oke, Iya, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung? belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Aman ya. Aman, Kak. Oke, thank you Mbak Maira. Iya, Kak. Lanjut Mas Panji. Halo Mas Panji. Kak cek grup. Oke. Ini nggak masuk. Kak, ini siapa? SE itu siapa? Siapa sih Kak yang suka telat itu? Yang Oh, T, Mas T siapa sih? TM Helvikram itu ya. Ah iya Kak, itu Kak. Question nggak masuk Kak. Oke. Enak banget ya sekarang. Nggak masuk Kak. Oke. Apa-apa. Lanjut. Tadi sampai mana? Sampai Mas Panji. Halo Mas Panji. Nggak ada suaranya Mas. In case di mute. Sudah kecil banget Mas suaranya Mas. Ada nggak sih? Oh, Insya Allah. Allahu Akbar. Kaget. Oke. Mas Panji gimana kabarnya? Ya, tuh, Oke. Kemarin udah belajar apa nih? nonton YouTube aja yang itu tentang API sama baca dikit yang novel Agung itu. Oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu Mas Panji? Lumayan ngerti sih. Kalau nggak lama kelamaan. Oke. Ada yang mau ditanyain? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Panji. Masih Kak. Lanjut ke Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Musi. Halo Kak, Oke, Mas Rizky gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Rizky, kemarin udah belajar apa nih? Baru apa ya? Baru nyoba resapi pakai chat GPT. Oke. Ada ada yang mau ditanyain dulu Mas? Halo? Soalnya kecil banget Mas. Kalau Kak? Halo? Ada yang mau ditanyain dulu Mas? Oh gak ada, gak ada. Enggak ada ya. Oke, thank you Mas Rizky. Ini pada pakai avatar aksi ya Allah. Mau lihat avatarku nggak? Iya, avatar. Kok aku hitam nggak mau? Ya, itu jelas kelihatan. Hair color. Eyesnya biru. Biru ada nggak? Ada biru guys. Pakai eyelash nggak ya? Pakai eyelash lah. Ih. Iya, sih. Oke. Ya, mantap guys. Hah? Kayak bapak hari ini. Oke, lanjut ke Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo Mas Reza. Ada nggak ini? Ya, wah ini Mbak Rafita. Tidak mungkin.
Siva sama Dimas, Rafita sama Reza. Rafita kan emang sekelas sama Reza, Kak. Oh iya, Iya. oh baru tahu aku. Ya, lanjut ke Mbak Nabila deh, pakai avatar. Ya, nggak mau pakai avatar Ya. Halo Mbak Nap, gimana kabarnya Mbak Nap? Wah, ini lagi posting sama Flu, jadi belum bisa belajar dulu Kak. Waduh, lu apa itu? Maaf ya Kak Min, ya nggak apa-apa Mbak Nap. Semangat ya, semoga cepat sembuh. Ya Bapak hari Minggu. Oke, kita lanjut ke Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Mbak Vidya? Halo. Ada suaranya enggak Kak? Nggak ada, Oh, iya. nggak ada. Ada. Siap. Gimana? Zoom. Halo, Moshi. Vidya Chan. Halo. Halo, Maaf Kak. ya, nggak apa-apa. Halo, Halo. Iya. ya. Gimana kabarnya Mbak Vidya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah baca apa nih Mbak Vidya? Kemarin belum sempet sih, tapi tadi baru baca-baca yang modul 7. Baru sedikit Oh, tapi. oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada Kak. Ada ya. Oke, thank you Mbak Vidya. Makasih. Iya Kak. Halo Mbak Dia. Kak izin aku dulu ya. Ini masih di rumah sakit. Oke. Siap. Yang sakit siapa Mbak? Semoga lekas sembuh ya. Lanjut ke Mbak Rahma deh. Ngejengukin anak 23. Buset, 23 orang. Angkatan, Kak, maksudnya. Oh, stroke ringan. Kok bisa ya? Masih umurnya masih berapa? 20 tahun. Kena stroke. Makannya apa itu? McD. Lanjut ke Mbak Rahma. Halo, Mbak Rahma. Halo. Halo Kak. Halo, kecil banget Mbak suaranya Mbak. Oh iya. Iya. Enggak Kak, aku ngomongnya keras. Oh ya, oke. Mbak Rahma gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rahma kemarin udah belajar apa nih? Belajar API. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Mungkin masih bingung sih Kak. API kan itu kayak request data ya Kak. Betul. Nah itu requestnya masih dalam satu aplikasi yang dibikin atau ada 2 project atau 2 sistem gitu. Bisa dua-duanya. Hmm. Bisa multiple project, bisa satu project juga. Oh, berarti misal kita bikin satu, terus ada API-nya, bisa gitu, Kak. Nah, Oke, Kak. ada lagi? Itu pakai ini ya, Kak, server gitu, yang kayak kemarin kita nyoba yang di face detector itu kan harus selalu aktif. Itu Betul. termasuk API bukan? Ya, betul. Itu contoh API gitu. Betul banget. Yang kemarin kita coba Postman itu kita bikin API itu sebenarnya. Yang Berarti buat harus ngirim dalam kondisi data itu. aktif ya, Kak?
betul. Harus aktif terus. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Udah Oke, cukup mungkin. thank you, Mbak Rama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Lanjut ke Mbak Rafita. Halo. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Kok lemes banget? Lumayan agak hektik Kak hari ini di tempat kerja. Kenapa tuh? Itu apa biasa pindahan PC gitu ke departemen apa sih? Bukan ke departemen apa ya? Jadi kayak tempat kerjaku itu habis eh, jadi sampingnya itu bangkrut terus dibeli gitu Kak. Terus pindahan ada yang pindahan gitu. Jadi aku harus pindahin PC yang tadinya di yang sebelumnya ke yang baru itu yang habis dibeli itu gitu Kak. Ya pokoknya gitu deh. Ya gitu pokoknya capek. Oke, oke. Nggak apa-apa. Semangat, semangat, semangat. Oke, kemarin udah belajar amat nih Mbak Rafita. Kemarin aku belum belajar apa-apa sih Kak. Aku nungguin record yang hari Rabu. Hari Rabu. Benar Rabu ya, hari Rabu. Iya, Itu iya. belum ada. Terus Ya, aku nunggu yang itunya Kakak. iya, habis ini ya. Nanti aku upload. Janji, janji. Hari ini. Oke? Oke Kak, ditunggu Kak. Siap. Oke. Udah aku cicil kok aman. Aman. Makasih ya Kak. Sama. Oke. Thank you, thank you. Ada yang mau Terima ditanyain dulu kasih mungkin? juga Kak. Belum Kak. Belum ada ya, Sebenarnya aman ya. ada sih, cuma nanti aja. Apa tuh? Ini yang katakan jenis-jenis API kan itu ada banyak tuh. Hmm. Ada apa sih REST API itu ada apa yang Wah. sisa-sisanya itu. Nah, Nah itu tuh dipakainya pas kapan aja maksudnya kayak misalkan kita pakai yang swap itu pas kita pengen ngapain gitu Kak. Kayak gitu sih. oke. Coba nanti kita tanya ChatGPT juga ya. Kalau soap tuh dulu aku pas waktu kuliah sempat pakai. Dan itu hanya beberapa, udah kayaknya itu teknologi lama. Jadi kalau sekarang udah pakai REST API semuanya gitu sih. Tapi coba nanti kita validasi lagi ke Google atau ke ChatGPT ya. Iya Kak. Aku juga udah lupa juga pakai swap itu gimana. Oke, sip. Thank you, Mbak Oke, Rafita. makasih juga Kak. Sama-sama. Kita lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Rio? sehat Kak, sehat. Nah, oke. Mas Rio kemarin dapat belajar apa nih? Belajar yang itu Kak, punyanya Nopal Agung gitu. Dikit aja sih, karena semalam ada keluar gitu, ada keperluan. Oke, oke, siap. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Rio? Itu Kak, kalau API selain 4 itu masih ada yang lain nggak sih Kak? Masih ada RPC API Kalau ini yang Kak, buat aku proses ketemu call. di apa gitu, TikTok lewat aja sih. Pengen Hmm, tanya aja. Itu hmm. kok Paxos API itu API juga ya? Gitu. Yang apa? Namanya Paxos ya API. Coba saya ketik Ketik, aja. coba, coba diketik. Kayak gitu Kak, nama API-nya gitu. Access. Apa itu? Ya nggak tahu sih Kak, lewat aja sih gitu. Jadi pengen tanya aja gitu. Oh, oh ya, ya, ya. Jadi gini, um, Pexes ini kan kalau kita cek dari webnya ini kan digunakan untuk eh kayak galeri gitu ya kayaknya. Ya nggak sih? Kalau dari penjelasan sih, iya Kak. Kayak bisa integrasi ribuan foto sama video gitu. Betul. Nah, kalau kita pakai API-nya si Pexes ini, kita bisa ngambil atau ngirim data gambar atau video gitu. Jadi langsung ke upload ke Pexes ini. Nah, yang dimaksud Pexes API itu kayak gitu. Jadi si Pexes ini dia bikin suatu API di mana nanti kita sebagai user itu tuh kita bisa apa namanya dapetin maupun ngirim data foto atau video ke Pexes ini gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak semacam Instagram ya. Jadi kalau misalkan nih kita pengen ngupload Instagram, tapi di luar dari aplikasi Instagram tuh bisa. Karena apa? Karena kita udah integrasi sistem kita pakai API-nya Instagram, itu bisa. Atau mungkin ke Facebook.
atau mungkin ke Pinterest gitu-gitu. Gitu sih Mas. Jadi Paxos tuh kayak gitu. Jadi maksud dari Paxos API itu bukan jenis API tapi lebih ke eh, apa ya, penggunaan API untuk suatu sistem kayak gitu. Misalkan nih aku mau pakai eh, apa namanya Google Drive, tapi aku nggak mau langsung nyentuh Google Drive-nya. Jadi aku harus pakai API-nya Google Drive kayak gitu. Maksudnya tuh kayak gitu Mas. Gitu. Jadi Jadi itu kayak perantara ya kayak gitu. Kayak betul. pihak ketiga gitu. Oh. Betul. Jadi ada API namanya makanya kalau misalkan kita pakai pihak ketiga itu kan sering dibilang dengan third party API kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh third party API kayak Paxos ini tadi gitu. Oke, Kak. Ngerti, Gitu. Kak. Udah, ngerti. Oke, sip. Ada lagi Mas? Nggak ada sih, Kak. Udah, itu aja. Gitu. Oke, thank you Mas Rio. Sama-sama, Kak. Lanjut ke Mas Sandia. Halo. Lagi hujan Kak katanya, jadi Halo Kak. Oh, ini. Halo Mas Tes, Sandia. tes. Halo, halo. Oke, Mas Sandia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Oke, Mas Sandia kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba install iPhone sih Kak. Nyobain apa? Lagi hujan Kak. Oh ya udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sinyalnya jelek pasti. Kan Ya. Ui. Oh. Aku impersonate sinyal jelek. Halo, Mas Sandia. Ketik aja nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa, Mei. Oke, sip. Thank you, Mas Sandia. Lanjut ke Mas Tegar. Halo, Mas Tegar. Maaf, Kak, izin off mic. Hujan deras, sinyal susah. Oh, oke. Siap. Thank you, Mas Tegar. Lanjut ke Mas Tri. Oh, daripada hujan semua rumahnya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, Tuhan berapa? Kaget aku. Sekarang tidak pada juga. Tidak Yesus. Yesus. Papi C. Heeh. Aduh Papi C. Lanjut ke Mas Tri. Halo Mas Tri. Nika. Ya Allah. Halo Kak, Halo. Ini Mas Tri ya, bener ya? ya Kak, Oke, ya Kak. gimana Mas Tri kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Eh, eh, bu- sinyal aku sing elek gantian. Sinyal aku sing gantian. Oh. Halo. Halo. Tes tes. Ting ting. 1 2 3. Cek. Tes. Halo Kak, Dicoba. Oke, sip, mantap. Oke. Gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kamu udah belajar apa nih, Mas Tri? Kemarin cuma baca-baca modul Kak, modul yang baru. Bukan kemarin sih, baru tadi. Oh. Dikirim modul 7. Betul, betul. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mas Tri? Belum ada sih Kak. Dan mungkin kalau sudah banyak yang dibahas mungkin ada yang bingung baru kesana. Siap. Oke, thank you, Mas Tri.
Ya Kak. Sip. Oke guys, kita masuk langsung ke materi ya guys. Aku pakai avatar aja ya. Kalau avatar juga video ya guys ya. Ya udah, stop video. Loh. Oh, kalau di video, iya bisa gerak-gerak guys. Oke, lanjut. Ada Papi J. Share screen. Oke, layarku sudah kelihatan teman-teman. Udah Kak. Ya. Oke, ini sambil aku cek koneksinya kok sangat keren sekali. Oke, ini udah kelihatan ya, aman ya. Masuk Kak, sini masuk. Oke. Sip, kita lanjutin dulu teman-teman. Kemarin kita udah apa namanya? Tahu tentang jenis-jenis API ya. Ada REST API, ada SOAP API, ada GraphQL, ada JSON API sama nanti ada RPC API gitu ya. Nah, mungkin aku akan sharing demoin untuk contoh API itu kayak gimana. Nah, mungkin contoh API itu kayak gini teman-teman. Jadi asik. Nah, ini adalah contoh API di Golang ya. Jadi kalau misalkan API itu biasanya kita harus punya endpoint. Nah, endpoint itu ini ya. Yang struktur kemarin kan ada endpoint, ada apa namanya verb-nya ya, request method, terus ada parameternya, nanti ada response-nya, sama ada authentication. Nah, ini mungkin akan aku contohin dulu untuk semuanya. Mana sih yang namanya endpoint gitu ya? Nah, endpoint tuh ini teman-teman. Jadi di sini kan ada base URL nih. Kalau di Postman kita bisa aliasin si base URL ini. Misalkan nih ada HTTP, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Bukan, as Postman itu untuk ngetes API-nya. Yang dulu aku suruh untuk install untuk ngetes API-nya itu pakai Postman ini, gitu. Oke. Nah, terus apa namanya? eh Setelah kita tahu eh ini adalah endpoint gitu ya, HTTP localhost 8080/API/versi 1/login. Jadi ini nanti adalah sebuah endpoint utuh kayak gitu. Nah, terus request methodnya di mana ini? Nah, request methodnya itu ini. Ini bisa kita ganti, ada get, ada post, ada put, ada patch, ada delete, ada head, ada option. Dan ada banyak lagi gitu ya. Nah, ini yang sering dipakai gitu teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verb. Tapi biasanya yang sering dipakai itu cuma sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Udah itu doang. Yang lain ini opsional. Tapi yang paling core, paling inti itu 5 ini. Ya, oke. Terus kalau Kak kenapa post gitu ya? Karena aku ngirim body.
ngirim sesuatu, aku mau ngirim data, makanya harus post. Aku bisa post, bisa put, bisa patch, bisa delete ya. Tapi apa namanya nanti tergantung dari API-nya. API-nya mintanya apa? Oh, mintanya post, ya udah harus post di sini. Nah, taunya si API-nya minta post atau enggak, nah itu dari codingan kita, dari codingan API kita. Di sini aku di apa namanya di apa di projectku ini gitu ya. Di sini ada file roots. Nah, di sini adalah endpoint-endpoint yang aku daftarin gitu. Nah, kalau misalkan login gitu ya, misalkan login, nah dia harus metodenya harus post, terus path-nya harus login, terus nanti login ini akan dihandle di login handler ini, kayak gitu teman-teman. Makanya dia harus sesuai apa namanya. Kalau mintanya post ya post, kalau get ya get, gitu ya. Jangan nggak bisa dua, nggak bisa double gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini kan aku pengen login nih. Tapi login tuh dia butuh email, butuh password, butuh captcha ID, sama butuh captcha code ya. Nah, captcha ID-nya ini udah permanen gitu ya. Nah, kalau yang captcha code ini harus kita dapetin dari API lain, dari generate captcha ini. Nah, kita get dulu si generate captcha. Nah, dapat responnya. Nih, ada get base URL. Base URL itu yang localhost tadi gitu ya. Terus slash generate captcha. Nah, ini adalah apa namanya endpoint-nya. Endpoint-nya kita kirim pakai get gitu ya. Terus dapatlah ini, dapat responnya. Ini statusnya 200 oke, berarti udah berhasil, sukses. Nah, jadi kalau respon sukses itu ini teman-teman 200 oke gitu ya. Nah, standard response for a successful HTTP request. The actual response will depend on the request method used. Ya. In a GET request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request, the response will contain an entity describing or containing the result of the action. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan GET kayak gini, jadi nanti akan ada datanya kayak gini. Ya, ada code, ada message, ada datanya apa, ID, image-nya apa. Nah, nanti bisa dicek di sini, di visualize. Nah, ini 2652. Berarti tapapannya adalah 2652. Kita bisa cek di sini. 52 gitu ya. Terus kita send, kita post nih datanya ini. Apakah berhasil atau enggak. Nah, ternyata berhasil, successfully login. Nah, ini berarti endpoint-nya udah berjalan dengan lancar kayak gitu. Karena apa? Karena statusnya udah 200, berarti emailnya ada, passwordnya benar, captcha-nya benar, dan captcha code-nya benar, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan login, biasanya dapat si access token ini, teman-teman, sama refresh token. Nah, access token digunakan untuk mengambil semua data atau melakukan transaksi yang membutuhkan login, gitu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya dapat API kayak yang tadi Paxos itu ya. Nah, dia kan butuh authorization ya, dia butuh login. Nah, nanti biasanya ada satu endpoint di mana dia harus login dulu pakai email sama password. Nah, nanti kan dapat akses token. Nah, akses token nanti digunakan untuk mengakses semua resource yang disediakan sama si Paxos tadi. Kayak gitu. Nah, inilah contoh sebuah API, teman-teman. Jadi ketika kita bikin API ya, nanti harapannya bisa dites pakai Postman seperti ini. Nah, nanti apa namanya dari UI atau dari front end itu harapannya ketika pengen login yang aksesnya ke endpoint ini tadi bawa si email, password, captcha ID sama captcha code gitu. Nanti baru bisa masuk ke aplikasinya. Gitu teman-teman. Inilah contoh sebuah API yang utuh kayak gitu. Ya. Nah, terus Mas tadi kan ada authorization. Authorizationnya di dalam mana? Nah, authorization ini kan dapat dari akses token. Nah, akses token itu sebenarnya di sini ada datanya teman-teman. Yang string-string random ini itu sebenarnya ada datanya. Kalau nggak percaya, coba dilihat di JWT ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, barulah dapat payloadnya. Ya, ini kan encode-nya, di enkripsi gitu ya teman-teman ya, disembunyikan gitu.
Terus ketika di decode itu ada isinya ini, ada header ya, algoritmanya ada HS256, tipenya JWT atau JSON Web Token gitu ya. Terus payloadnya datanya apa? Ternyata dari string yang ping ini itu adalah datanya adalah ini, ada ID, ada name, ada phone number, ada email, ada health center code, ada role, user group, akses area, akses menu dan lain sebagainya. Bahkan ada expirednya ya. Jadi ketika kita bikin API, harapannya ada kita dapat si token ini gitu ya. Nah, nanti token ini digunakan untuk mengakses semua resource yang ada di sini. Misalkan aku pengen ngambil menu gitu ya. Ya udah. Nanti ketika aku ngakses si get all menu ini, misalkan yang ini aja deh, yang get me gitu ya. Get me. Aku pengen tahu yang login sekarang siapa gitu ya. Nah, dia butuh si authorization. Nah, nanti dia ngambil dari sini bearer token gitu ya. Nah, tokennya dimasukin ke sini teman-teman. Nah, terus baru digunakan untuk get me. Sebentar. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa ini? Oh, not found. Bentar. API aku kenapa ini? Oh, belum ada emang. Hehehe. Yang menu aja deh. Nah, ini. Yang menu, dia aku pengen ngakses menunya nih, gitu ya. Nah, tokennya ditaruh di sini, terus baru di get. Nah, dapatlah sih menu-menunya. Kalau misalkan tokennya nggak tak kasih, gitu ya. Nah, nanti akan error. Nah, unauthorized. Nah, missing value in request header, gitu. Kalau misalkan tokennya salah, ya nih. Token is malformed. Token contains an invalid number of segment. Jadi dia nggak token salah. Jadi dia nggak boleh ngakses ke resource ini. Gitu teman-teman. Itu adalah validasi untuk autorisasi. Nah, ini dapat datanya. Kalau udah tokennya udah bener gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngakses suatu endpoint ya dan dia butuh login ya, butuh token, taruhnya di sini tadi di bearer token gitu ya. Terus taruh token ini tadi gitu. Dan sebenarnya token-token ini ada banyak contohnya. Ada JWT, ada bearer, ada API key, ada digest, ada basic out gitu ya. Ada OAuth 1, OAuth 2 dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa ekspor sendiri gitu ya. Tapi nanti kita pakainya yang bearer token ini ya. Gitu. Oke. Nah, bearer token ini nanti masuknya ke header teman-teman. Ke headers, terus bisa kita cek dari sini. Ada hiddennya ini loh. Nah, di sini ada key authorization, terus value adalah bearer dari EY dan lain sebagainya tadi. Sebenarnya kita bisa masukin ke sini langsung. Cuma kita dikasih fitur authorization dari si postman-nya. Jadi kita bisa masukin ke bearer token ini. Itu. Ini tadi adalah contoh dari API teman-teman. Oke. Nah, kita coba untuk pahami dulu teorinya gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin API bareng-bareng gitu. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjutkan? Kak, aku mau nanya dulu boleh nggak? Nggak boleh. Iya deh. Lanjut. Gimana? Itu tadi kenapa pakai base URL, Kak, yang di tuan itunya, yang di Oh, postman tadi? oke. Biar aku nggak perlu nulis localhost dan lain sebagainya sampai sepanjang jalan kenangan tadi. Itu bikinnya gimana, Kak? Biar ada Rahasia. pasang base Apa? Rahasia. Oh, rahasia. Enggak. Gini. Misalkan pengen di sini jadi alias gitu ya.
bisa masuk ke environment, terus bikin environment baru, masukin environmentnya ke sini, base URL, terus tinggal manggil ke sini, gitu. Kemudian ini sama aja kayak aku nulis HTTP localhost 8080 API service 1, sama aja seperti ini. Cuma kan kalau aku nulis seperti sepanjang itu kan mager ya. Makanya mending aku aliasin teman-teman. Aliasin kayak tadi. Nah, kan kalau nulis sepanjang ini, kalau misal, apalagi kalau misalkan menu bla 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 bla, gitu kan kepanjangan teman-teman. Jadi mending aku ini kan bakal sama terus sih setiap API gitu ya. Jadi aku aliasin kayak base URL tadi. Udah selesai. Tahu jadi. Ya kan? Tinggal aku fokus ke ini aja, path-nya aja gitu. Endpoint yang apa? Resource yang mau aku akses apa gitu. Kalau menu ya menu, kalau location ya location gitu. Nih, kan enak gitu. Lihatnya juga enak. Oh, ini adalah base URL, ini adalah parameter-parameternya gitu. Gitu teman-teman. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Udah, Kak. Baru itu. Oke, sip. Makasih ya, Yang Kak. sama-sama. Harus online kan, Pak? Oh, enggak harus online. Enggak harus online. Kan ini kan di localhost. Nih, localhost 8080. Bisa online, bisa offline. Tergantung databasemu. Kalau databasemu di online, kamu nembaknya dari offline ya nggak bisa. Kalau database-nya di lokal, API-nya di lokal ya bisa-bisa aja. Kalau database Gitu. di lokal itu kayak gimana, Kak, maksudnya? Gini, Kalau XMPP itu berarti online ya, Kak, ya? offline. Oh, offline. Kan, Oh. kan sampai kan dia apa? Dia di start di lokal kan, di laptopnya teman-teman Mhm. kan. Itu berarti di lokal. Kalau Oh. misalkan, em, nah ini kalau si asik ini kan database-nya online nih, karena dia pakainya API. Pakai API, pakai IP. Nah ini kan ada IP-nya nih, gitu. Kalau lokal biasanya ya lokal host ini doang. Ini enggak ada IP-nya atau IP-nya adalah 127.0.1 ini. Itu namanya Mmm. lokal. Nggak butuh internet. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih lagi, Kak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain dulu tentang API? Siapa-siapa? Aku aja sampai pusing databaseku banyak banget guys. Tuh, ini warnanya segini guys. Oh, proyek-proyek yang dulu sudah pernah saya kerjakan. Docker, analysis. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, nanti juga teman-teman akan menyusul. Semoga nanti teman-teman di sini ada yang salah satu atau salah dua atau salah banyak gitu ya, yang megang aplikasi seluruh Indonesia gitu. Wah, keren. Semoga teman-teman gak lupa sama aku ya. Nggak, canda teman-teman. Lanjut, lanjut. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis API ini. Nah, kita baca dulu ya. API sangat penting dalam ekosistem perangkat lunak saat ini. API memungkinkan integrasi aplikasi web dan mendukung koneksi di belakang layar. Ada berbagai API berdasarkan protokol, fungsi, dan tingkat akses. Nah, ini kan berarti kan ada macam-macam teman-teman, jenisnya teman-teman.
Penting untuk memilih jenis API yang sesuai agar berfungsi dengan baik. Dalam panduan ini, kita akan memperkenalkan berbagai jenis API, sehingga Anda dapat membagikan data perusahaan dengan efisien dan aman. Data API dan layanan API. Kalau data API, dia menyediakan akses CRUD atau CRUD biasanya disebutnya, ya. CRUD atau singkatannya adalah create, read, update, dan delete. Jadi adalah untuk membuat data, melihat data atau membaca data, mengubah data atau memperbaiki data, update gitu ya. Delete untuk menghapus data seperti itu, ya. Jadi sebenarnya API itu kebanyakan ya 4 ini, create, read, update, delete. Udah itu doang fungsinya. Mau buat kah, mau ngedit kah, mau ngubah atau mau hapus seperti itu. Nah, ada 4. Terus kekumpulan data dasar untuk berbagai database atau penyedia cloud SaaS atau software as a service. API ini diperlukan untuk melayani data dasar yang berasal dari aplikasi SaaS ya. Dengan bantuan konektor SaaS atau penyimpanan data internal seperti itu. Contoh penggunaan data API adalah sebagai berikut. Membaca data dari database untuk ditampilkan pada aplikasi web atau seluler. Membuat entry baru ke dalam database melalui formulir aplikasi. Yang ketiga, menghapus atau memperbarui entry yang ada dalam database. Seperti itu. Jadi penggunaan data API itu seperti itu, teman-teman. Jadi untuk menghapus, menambah, mengubah, atau membaca. Seperti itu. Nah, itu adalah dari data API. Nah, kalau yang layanan API, nah ini. Layanan API terdiri dari mengekspos layanan internal, mencerminkan bagian dari proses internal atau beberapa tindakan kompleks. Layanan ini bisa berupa fungsi atau operasi yang dapat diakses oleh aplikasi atau pengembang lain melalui API. Contohnya, penggunaan API untuk memproses pembayaran online. Jadi kan misalkan teman-teman nih mau melakukan integrasi lah ini kan gitu. Teman-teman punya web penjualan buku misalkan, ya. Nah, teman-teman pengen integrasiin sama GoPay atau mau sama OVO atau sama Mitrans atau sama Sendit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya semua aplikasi-aplikasi pembayaran tadi itu tuh punya API teman-teman. Nah, kalau nggak percaya coba kita cek ya. Nah, nih bisa nih Gojek Payment API. Nah, misalkan kita pengen, nah ini GoPay Technical Documentation. This mechanism describe the integration of the GoPay payment gateway using the REST API. Nah, ini misal it is targeted as developer. Jadi developer kayak kita itu biasanya bacanya ini teman-teman. Kita pengen integrasiin aplikasi kita pakai GoPay. Caranya gimana ya? Tinggal baca dokumentasinya gitu ya. Nah, dia butuh misalkan kita mau integrasiin pakai PHP misalkan ya. Nah, ini dia butuh PHP-nya lebih dari 8 gitu ya. Nah, di sini ada API-nya nih. Nah, ini dari siapa nih? Dari GoPay Community gitu ya. Nah, GoPay PHP SDK for Payment REST API. Nah, nanti tinggal pakai kayak gini caranya. Jadi dia apa namanya? Pakai GoPay API, dia payment gitu ya. Go ID-nya berapa, klien ID-nya berapa, secret-nya siapa, gateway URL-nya mana. Nah, terus bisa nambahin scope, bisa nambahin language, bisa pakai timeout seperti itu. Nah, terus kalau apa namanya, habis di create payment, terus kalau responnya sukses gitu ya, berarti udah berhasil pembayarannya. Kalau gagal yang bawah kayak gitu. Nah, itu tadi adalah penggunaan contoh API sebagai layanan API. Seperti itu teman-teman. OVO juga pasti ada teman-teman. Semuanya pasti ada. Kalau suatu software uh, developer, software development pasti semuanya ada API-nya. Kecuali emang itu khusus untuk internal aja. Kayak misalkan uh, apa ya? Kasusnya mungkin perusahaan-perusahaan kecil mungkin ya. Game online, game online kalau API jarang sih. Biasanya kalau game online itu malah yang ngambil API. Jadi misalkan game online diintegrasiin sama pembayaran kayak OVO, GoPay, atau mungkin Mitrans tadi gitu ya. Atau mungkin
game online-nya butuh login pakai Google gitu atau pakai Twitter gitu-gitu. Tapi kalau API untuk game online kebanyakan nggak ada. Jarang sih. Mau ngapain ngambil demo? Oh ada ding. Ini nih. Nah, ini salah satu game online juga namanya Dota. Dan kita bisa ngambil nih match ID gitu ya. Kita bisa ngambil pro player, data pro playernya gitu-gitu. Itu bisa. Ada sih kalau game. Lupa aku. Baru ingat kalau di Dota dia bisa ngambil data-datanya ini. Nah, public match bisa gitu. Tapi nggak semua game ada ya. Oh, Valorant juga ada tuh. Nah, ini teman-teman kalau misalkan aku pengen bikin aplikasi apa ya namanya penjualan item di Valorant misalkan, bisa aja gitu. Nih, welcome to Valorant API ini. Misalkan mau jadi jualan atau mau ngapain atau mau bikin apa ya semacam AI gitu ya, gimana caranya menang bet kayak gitu atau gimana gitu ya, terserah. Atau mungkin ada yang mau bikin aplikasi slot gitu, jangan ya teman-teman ya, nggak boleh dosa. Tapi kalau cuan boleh. Jangan tuh, nggak boleh ya. Nih ada API-nya gitu ya, tinggal endpoint-nya apa nih? Agent nih mau apa? Return data agent nih. Nah ini datanya nih ada Gecko, deskripsinya siapa, developer name-nya siapa gitu ya. Nah, ini adalah contoh API teman-teman. Apalagi nih. Ada Fade, ada Bridge, siapa apa ini Valorant, Deadlock, Raze, Chamber. Aku nggak main Valorant sih teman-teman. Kayo, Sky, Shiver, Sofa, Kursi, Meja. Oh enggak, salah ya. Oke, itu tadi adalah contoh API sebagai layanan API ya teman-teman ya. Nah nih bisa jadi API yang layan tadi untuk mengirim notifikasi melalui pesan teks atau email. Misalkan teman-teman pengen bikin pengiriman email dari sistemnya teman-teman gitu ya. Nah tapi teman-teman nggak mau nih bikin eh, apa service untuk notifikasi sendiri. Nah biasanya teman-teman bisa pakai servisnya dari Gmail atau mungkin dari yang lain kayak SendGrid atau mungkin dari apa ya 8x8 gitu-gitu. Itu adalah contoh dari layanan API atau SaaS, Software as a Service. Jadi nanti butuh apa yang mau dikirim, teksnya atau emailnya gitu ya, dikirim ke mana gitu. Nah itu adalah contoh dari layanan API. Terus ada eksekusi algoritma pemrosesan data yang kompleks. Nah, misalkan teman-teman butuh pemrosesan algoritma kompleks di layanan API yang lain third party gitu. Nah ini atau yang terakhir memanggil layanan pihak ketiga untuk integrasi dengan aplikasi perusahaan. Banyak ya contohnya sebenarnya. Jadi aku mungkin nggak bisa nyebutin satu persatu. Nanti malah teman-teman bingung juga ini apa gitu ya. Intinya contohnya seperti ini teman-teman. Ada masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah garis besarnya seperti ini. Nah dengan menggunakan API, pengembang atau kita ya developer aplikasi dapat mengintegrasikan dan memanfaatkan layanan dan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna aplikasi. Seperti itu. Demikianlah penjelasan singkat mengenai dua jenis utama API, yaitu data API dan layanan API. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, Anda dapat memilih jenis API yang paling sesuai untuk kebutuhan pengembangan aplikasi Anda. API bisa dihack nggak sih Kak? Atau nggak bisa? Bisa. Ya, kayak slogannya hacker, no system is safe. Jadi semuanya itu bisa dihack. Kayak tadi di Postmanku ketika login kan ada username sama password gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan tadi username-nya apa, passwordnya apa. Kalau teman-teman tahu API IP-nya atau mungkin teman-teman tahu web yang dituju dengan password itu dan username email itu tadi, ya itu teman-teman kan bisa dikatakan bisa ngehack juga gitu. Jadi sebenarnya semua
semua hal yang ada di dunia itu bisa dihack teman-teman, apalagi kartu kreditnya teman-teman atau mungkin debitnya teman-teman itu tuh bisa. Jadi semuanya pasti bisa, tergantung kita pinter-pinternya gimana caranya untuk ngeprotek aplikasi kita gitu. Makanya kita kemarin belajar tentang cybercrime juga, tentang gimana sih hacker-hacker itu nyerang sistem kita gitu ya gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen belajar nih tentang hacking gitu tuh ada gitu. Tapi kalau bisa digunakan untuk educational purpose aja. Misalkan pengen tahu, oh gimana sih hacker itu bekerjanya gimana gitu ya. Terus nanti teman-teman kalau misalkan udah belajar itu, nah teman-teman juga belajar cara ngatasinya gimana gitu. Misalnya mungkin ada salah satu cara untuk ngehack pakai SQL injection gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih caranya nge-prevent dari SQL injection di sistem kita itu kayak gimana gitu, atau mungkin XSS atau mungkin cross script gitu-gitu ya. Jadi teman-teman belajarnya kayak gitu, apa yang dilakukan sama hacker. Nah, kita itu harus belajar untuk nge-preventnya. Kayak gitu sih Pak. Jadi nggak apa namanya gitu. Kak, bikin API harus izin terus nunggu di ACC dulu nggak dari pihak keduanya, atau aplikasi kita bisa langsung saling integrasi pakai API itu. Nah, itu adalah salah satu bisnis juga Mbak Rahma. Nah, misalkan gini. Tadi kita kan tahu nih ada Valorant API nih. Nah, ini kan kalau nggak salah gratis ya. Kayaknya gratis deh ini. Coba kita cek ya. Valorant API is non-official API and non-endorsed by Riot Games anyway. Berarti kan dia gratis nih. Nah, kalau teman-teman tahu di API itu bayar, ya berarti harus bayar. Misalkan kayak tadi, apa namanya tadi Mas Rio? Aku lupa. Paxos, nah Paxos ya. Paxos API. Nah, kita cek nih. Nah, di sini kalau Paxos ini harusnya bayar dia. Ini, the Paxos API enable programmatic access to the full Paxos content library in bla bla bla. Oh, bayar, gratis nih, gratis. Kalau yang bayar itu kayak apa ya? Google tuh bayar teman-teman. Nah, nih Google API pricing. Jadi ada beberapa apa namanya API yang dia bisa gratis, bisa bayar teman-teman, tergantung dari API apa yang kita gunakan. Nah ini kok gini. Nah, kalau yang ini searchnya, kalau yang Google API. Nah nih, how Google API API pricing works, Google API price work pay as you go. Jadi ketika kamu pakai API-nya ya kamu bayar gitu ya. Itu namanya pay as you go. You can get a 90-day or $300 credit free trial. Tapi ada expirednya. Cuma kalau misalkan mau bayar juga bisa gitu. Jadi ada beberapa yang, nah ini API gateway pricing 0,2 M $0. Kalau kalau ini kan per call ya pricingnya. Misalkan callnya itu 0 sampai 2 juta dia gratis. Tapi kalau misalkan 2 juta sampai 1 miliar dia itu bayar $3 kayak gitu. Jadi tergantung dari apa namanya call-nya juga, atau kita bayarnya per bulan atau mungkin per call atau mungkin berapa berapa call gitu, bisa tergantung dari pembuat API-nya gitu teman-teman. Itu Mbak Rahma. Jadi kalau kita pakai API biasanya kalau misalkan bayar atau enggak pun sebenarnya ada kredensial yang diperlukan. Jadi misalkan harus login dulu atau pakai client ID dulu gitu. Jadi ACC-nya itu enggak
dari sananya, tapi kita yang bikin kredensial akun kita. Gitu misalkan nih, em, ketika kita pengen bikin API Google, biasanya Google tuh ngasih apa namanya? Gini aja deh. How to use Google API. Nah, ini pakai API-nya Google nih, Google API Client. Kita pengen ngakses apa di Google? Misalkan kita pengen ngakses apa ya, Google Map gitu ya misalkan. Map. Kok nggak ada ya? Map. Kok nggak ada? Yang lain mungkin kita pengen pakai Google Drive. Kita pengen, nah ini ada Google Drive nih teman-teman. Nah, ada V3, Google API versi 3, Google yang Google Drive ya. Nah, ini adalah codingannya untuk Google Drive versi 3 gitu ya. Nah, cara makainya gimana? Biasanya dikasih di dokumentasinya di paling depan, di paling bawah. Banyak banget codingannya Google ya. Nah, ini caranya biasanya gini, dikulang. Jadi kita nginstall dulu ya apa yang mau dipakai, misalkan Google Drive gitu ya. Google kulang API Google Drive versi 3 tadi ya. Terus nanti dipanggil service untuk si Google Drive-nya gitu ya. Contohnya kalau ini yang URL shorten. Terus habis itu dia butuh login nih. Nah, loginnya biasanya pakai key file JSON gitu. Jadi ini adalah key file yang merujuk ke akun Google-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal ditagih pakai emailnya teman-teman gitu. Makanya biasanya harus pakai token atau pakai Google JSON tadi, file JSON gitu. Gitu Mbak Rahma. Jadi ada yang gratis, ada yang enggak. Dan untuk ACC-nya itu tergantung dari API-nya gitu. Jadi kita akan bikin kredensial sendiri pakai login seperti itu biasanya. Gitu sih. Semoga nggak bingung ya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau nanya? Silakan, silakan. Tak minum dulu guys. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, nih ada jenis-jenis API berbasis web. Jadi ada basisnya teman-teman. Ada API berbasis web, ada berbasis apa lagi gitu ya. Nah, API berbasis web melibatkan penggunaan protokol HTTP untuk mengakses API. Ada beberapa jenis API berbasis web yang dapat digunakan, termasuk satu API terbuka atau Open API. Jadi kayak tadi yang punyanya Valorant tadi ya, karena dia nggak bayar gitu ya, biasanya dia eh apa namanya adalah Open API. Jadi kita bisa mengakses, kita bisa pakai secara gratis. Itu namanya Open API. Jenis API ini tersedia untuk digunakan oleh siapapun tanpa batasan, ya, tanpa bayar juga. Mereka memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain secara publik. Contoh API terbuka adalah yang populer adalah Twitter API dan Google Maps API. Tapi Google Maps pun sebenarnya juga ada yang bayar teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang gratis biasanya nggak apa nggak ada sesuatu fitur yang eh, bagus gitu. Pasti ada yang dikurangin dari Google-nya gitu. Itu itu adalah contoh dari Open API. Lanjut, ada API mitra atau partner API. API ini hanya tersedia untuk pengembang atau bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan penyedia API. Akses ke API mitra terbatas dan lebih aman dibandingkan dengan API terbuka. Contoh API mitra yang terkenal adalah API Graph Facebook. Jadi misalkan kita pengen tahu grafik penjualan di Facebook pakai akun kita. Nah, itu bisa kita apa namanya? Bayar ke Facebook dulu pakai akun kita, loginnya gitu ya.
Terus nanti Facebook bakal ngasih si API Graph ini kayak gitu. Karena kita punya hubungan bisnis kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh partner API. Terus yang ketiga ada API internal atau internal API. Jenis API ini digunakan secara internal di dalam perusahaan. Jadi cuma perusahaan doang yang pakai gitu. Mereka membantu dalam transfer data antar tim dan sistem internal. Contoh penggunaan API internal adalah API yang menghubungkan sistem penggajian dengan sistem manajemen SDM atau HR ya dalam perusahaan. Contoh API internal yang umum adalah Salesforce sama Microsoft Graph API. Gitu. Jadi apa namanya? Misalkan teman-teman punya perusahaan nih, teman-teman pengen tahu employee of the month gitu. Jadi ada sistem apa namanya untuk tahu siapa sih employee yang nggak pernah telat gitu ya. Mungkin kita bisa ngambil dari servisnya HR terus nanti dimasukin CMS dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya internal API. Jadi kita manggil setiap service itu namanya internal API kayak gitu. Karena apa? Karena dari database untuk SR sendiri, database untuk CMS sendiri. Makanya kita nggak bisa langsung akses database secara langsung. Karena nggak boleh. Ya, biasanya gitu. Aturannya adalah satu database untuk satu service. Jadi nggak boleh antar service. Dan IP-nya juga beda gitu. Makanya untuk menghubungkannya pakai API. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, lanjut. Ada API Composite atau Composite APIs. Jenis API ini menggabungkan beberapa API atau data untuk menghasilkan tanggapan terpadu. Ya, ini membantu mengurangi jumlah panggilan API yang diperlukan dan meningkatkan kinerja aplikasi. Contohnya, API yang menggabungkan panggilan ke beberapa layanan untuk menyediakan data yang lengkap dalam satu tanggapan. Contoh API Composite yang umum adalah GraphQL. Jadi misalkan kita pengen apa namanya menampilkan data user yang bertransaksi pada hari ini kayak gitu ya. Jadi nanti dia akan tanya ke service untuk service usernya sama service transaksi terus dikombine kayak gitu. Jadi ada API gateway di mana gateway nantinya yang akan tanya ke service user atau API user sama API transaksi. Nah, terus dikombine, terus di-return kan jadi data tadi user yang bertransaksi pada hari ini. Nah, itu adalah contoh dari GraphQL. Gitu, teman-teman. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang GraphQL nih. Tapi kayaknya masih lama. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini nanti ada sumber-sumbernya. Misalkan teman-teman pengen ngecek gitu ya. Bisa dibaca-baca lagi. Oke. Nanti kita sampai ke ini aja ya, terakhir ya. Untuk jenis-jenis API-nya ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah kasus penggunaan API. Nah, ini jenis-jenis API berdasarkan, ya nanti kita bahas bareng-bareng juga nggak apa-apa sih. Paling pertemuan depan ini panjang banget ya nanti ya. Nanti minta tolong untuk pertemuan depan, teman-teman udah bisa itu ya, nyoba nyoba ini ya, yang halaman 24 ini ya, studi kasus ini ya. Nah ini, mungkin aku coba, ya 40 slides, banyak banget. Tidak mungkin. Ya halaman 24. Ya. Nah, nanti teman-teman apa namanya? Coba dikerjain ya. Jadi di sini kan ada studi kasus nih. Latihan menggunakan REST API. Pada latihan ini, peserta akan belajar menggunakan REST API. REST adalah Representational State Transfer. API adalah salah satu jenis API yang paling umum digunakan dalam mengembangkan aplikasi. Peserta akan belajar bagaimana melakukan permintaan request ke REST API, memahami endpoint yang tersedia, mengerti jenis-jenis metode, ya ada get, post, push, delete, serta memahami format respons yang diberikan oleh API tersebut. Peserta akan diberikan tugas untuk mengimplementasikan integrasi dengan REST API menggunakan bahasa pemrograman pilihan. Nah, contohnya adalah kita akan pakai Golang nih. Nah, teman-teman nanti akan coba pakai Golang gitu ya. Nah, studi kasusnya adalah aplikasi cuaca. Anda akan mengembangkan aplikasi cuaca yang menggunakan REST API untuk mendapatkan data cuaca dari layanan pihak ketiga.
Berikut adalah langkah-langkah yang Anda bisa lakukan gitu ya. Yang pertama, membaca dokumentasi API. Cari layanan cuaca yang menyediakan REST API dan baca dokumentasinya. Contohnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa cari weather API gitu ya. Misalkan yang ini ya, Open Weather Map. Nah, nah, nah di sini ada API-nya nih. Nah, kita cari yang gratis aja ya teman-teman ya. Free Weather API. Nah, cari yang gratis ada nggak ya? Pricing yang nol ini ya. Nah, ini nih. Kita cari yang gratis-gratisan aja teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bayar juga boleh. Per bulan $4 nih. Berarti sekitar berapa tuh? 4 kali ya 50.000 atau 60.000 ya. Gitu. Nah, kita pakai yang free ini aja. Gitu ya. Nah, terus caranya gimana gitu ya. Nah, teman-teman harus baca dokumentasinya dulu. Membaca dokumentasi API, cari layanan cuaca yang menyediakan REST API dan baca dokumentasinya. Terus mengambil data cuaca, gunakan metode GET untuk mengirimkan permintaan ke server ya. Anda dapat menggunakan parameter seperti nama kota atau koordinat geografis untuk memperoleh data cuaca yang sesuai. Terima dan proses respon API untuk mendapatkan informasi suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca. Terus menampilkan informasi cuacanya. Interface-nya nggak perlu sih. Ya kalau misalkan mau dibikin UI-nya juga boleh. Tapi kalau aku paling yang penting bisa bikin API-nya aja, udah alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin aku coba dikit ya. Kita coba documentation. Nah, dia butuh authentication, butuh key ya, butuh API key-nya. Kita bisa, ini udah ke-share belum ya? Nah, ini udah ke-share ya. Kita bisa login dulu biasanya teman-teman. Kita pakai email ini aja deh. Nah ini, biasanya ini kalau habis login harus verifikasi dulu kan. Login. Nah sekarang kita bisa login nih. Nah karena kita free, nah ini dikasih nih API key. Nah ini ada API key-nya, trial end on 17 November 2023. Berarti cuma sampai tanggal berapa nih? 2 minggu ya, 2 minggu doang. Nah kita bisa apa namanya pakai API Explorer-nya ini, gitu ya. Deadline-nya em, Jumat depan aja, Jumat depan. Nah ini ada API key gitu ya. API key, HTTP, sama JSON, filenya Surakarta misalkan. Misalkan mau forecast gitu ya. Respon. Nah ini. APK has been disabled. Loh kenapa? Oh, APK-nya ini guys. Nah ini ya.
call, ini aku bisa apa namanya call ke API-nya ini, terus habis itu tiket di sini bisa sih. Nah, ini location Surakarta gitu ya, region Central Java Indonesia, latitude-nya ini, latitude-nya ini, time zone-nya ini, gitu ya, local time dan lain sebagainya. Terus temperaturnya di Celcius 24 derajat, kalau Fahrenheit-nya 76 gitu ya. Kecepatan angin ada 4,9, terus humidity kelembapannya 85 gitu ya. Nah, ini ada forecast-nya nih, tanggal 3 nih. Max temperaturnya berapa dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman silahkan bikin informasi dari ini tadi gitu ya. Nah, silahkan bikin suatu informasi apa yang bisa diambil dari sini. Misalkan eh, men- membuat API untuk mencari apa ya misalkan ya. Mencari kalau dari sini tadi kan tutorialnya adalah menampilkan informasi cuaca, terus pencarian cuaca berdasarkan lokasi gitu ya. Yang ini tadi ya udah selesai nih teman-teman, udah tak bantu nih satu tugasnya gitu ya. Nah, tinggal nanti kalau bisa bikin API yang langsung ngehit ke sini gitu. Teman-teman bisa coba nih kalau mau coba silahkan. Tinggal diklik aja. Nah, itu adalah salah satu contoh API-nya. Kenapa forecast Kak? Nggak ada kenapa sih, nggak ada alasan sih. Nah, nih, ramalan cuaca. Jika API cuaca yang Anda gunakan menyediakan ramalan cuaca, tambahkan fitur ramalan cuaca. Gitu. Bebas mau gimana, gitu ya. Kalau bisa ini Senin jadi sih harusnya. Atau silahkan pilih salah satu sih. Mau yang forecast atau yang um, apa ya? Di sini ada atau yang pakai media sosial, login. Misalkan mau login pakai Gmail atau login pakai apa ya? GitHub mungkin. Nah, bebas. Atau dikombin dua-duanya bagus gitu bebas. Kalau SOAP ini kalau mau nyoba juga boleh, aku juga nggak tahu sih soal PPI. Aku jarang pakai SOAP guys. Ya ya. Oh, Mas Noval yang bikin juga nih. 2003. Nah, ini kalau 2000 programmer 2003 tahu pakai SOAP ya. Kita kan 2023, 20 tahun yang lalu, guys. Teknologi 20 tahun yang lalu nih. Teman-teman 20 tahun yang lalu umur berapa? Kalau aku masih SD kayaknya. Atau teman-teman baru dibikin 3 tahun. Masih berjalan ya. Teman-teman udah jalan, ya, udah ada SOAP ya. Nah, nggak bisa dibaca. Kenapa ini? Harus upgrade. Nggak mau. Mager. Ya, Kak mau tanya, kalau makan layanan pihak ketiga kayak cuaca tadi, cara masukin ke file project kita gimana, Kak? Oke, gampang. Tanya aja ChatGPT. I want to make, I want to integrate Open Weather API. Yang ini tadi ya. Nah, Weather API, weather API.com with my Golang service to make forecast API. How to do that? Nah, misalkan. Nah, tinggal diikutin aja. Tuh, udah selesai. Nah,
Misalkan nih, nah nih tinggal aku copy aja kecepatan. Ya, masa aku bantuin tugasnya teman-teman sih? Jangan dong, nanti teman-teman kegampangan. Hmm, nggak perlu pakai desain pattern sih kalau ini. Yang penting teman-teman bisa bikin API dulu aja. Tinggal bikin main.go gitu ya. Paste di situ, bikin command init weather API, terus bikin command tidy gitu ya. Terus dimasukin ini tadi apa namanya? eh si key-nya taruh ke sini gitu ya. Stikoran. Ya udah di koran, server is running on 8080 gitu ya. Kita bisa buka localhost 8080 weather. Dia butuh em, location ya. Weather location mana? Depok gitu. Ah nggak ada ya. Mana Jakarta. Oh nggak ada. Oh nggak ada. API weatherapi.com social forecast.json PIG thank you Surakarta. Kalau Surakarta coba bisa nggak? Oh, nggak bisa sih. Oh alah. Ini tinggal gini. Jason to Strago. Orang gitu ya. Nah, udah jadi. Sama kan? Simple but elegan. Codingannya mau tahu? Tinggal dari JSON tadi diubah jadi struct gitu ya. Tadi fetch data weathernya, bikin handlernya, jadiin API. Udah selesai. Jadi deh. Udah gini doang. Bikin API. Simple. Kalau ini kan nggak pakai framework, pakainya HTTP, net.net, net HTTP, HTTP ya. Nah nanti teman-teman coba pakai Echo boleh, pakai Gin boleh. Tapi nanti nguji API-nya tetap di Postman. Ya bisa di Postman, bisa di sini, bisa pakai web. Di Postman juga bisa nih. Localhost, localhost 8080.
slash weather Q mana Depok. Location ding call Q. Location. Nah, nih dapat dari Depok nih. Siapa yang rumahnya Depok? Nah, udah deh, selesai. Hehehe. Kak, mau stop web servernya pakai Ctrl C ya, Kak? Betul. Di sini tinggal di Ctrl C. Sini, Ctrl C. Udah selesai. Kalau udah di Ctrl C, udah nggak bisa di hit lagi, Mas Rio. Gitu. Jadi harus aktif terus, teman-teman. Oke, 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 oke. Nah, gampang ya. Ini tadi aku bikin cuma berapa berapa detik tadi? 1 menit ya. Udah jadi, teman-teman. Tanya ChatGPT, selesai. Tapi nanti dipahami, teman-teman ya. Nanti buat apa gitu ya. Nah, kalau pengen cepet caranya gimana? Nah, ini kan dari weather response ya. Nah, weather response-nya kan panjang banget tadi yang ini. Nah, yang ini tadi kan panjang banget, teman-teman. Nah, caranya gimana biar cepat jadi struct ulang seperti ini, nggak usah nulis satu persatu gitu ya. Nah, itu bisa di copy aja JSON-nya, gitu ya. Terus cari di Google JSON tuh struct ulang. Ambil paling atas. Koneksiku mati kah? Halo, tes tes. Nah, tinggal dicari paling atas, paste di sini, gitu ya. Udah jadi ini, udah jadi apa namanya? Hmm. Udah jadi struct nih, teman-teman. Udah nggak usah ngoding lagi. Cepet kan? Gitu, teman-teman. Tapi nanti dipahami ya, teman-teman ya. Atau mungkin ini nanti aku share aja codingannya, teman-teman bisa coba-coba sendiri. eh, Apa sih yang di sini ada API-nya yang bikinnya kayak gimana gitu ya. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah mengubah codingan ini nanti dijadiin eh pakai web server, pakai framework ya, boleh Gin, boleh Echo atau Faber, boleh terserah. Ini aku share aja ya. notepad.pw/API weather API. Aku nggak jahat-jahat teman-teman, santai. Ya, bisa dibuka di sini teman-teman, tapi jangan diedit-edit please. Oke. Bisa diedit nggak sih? Jangan diedit-edit gitu. Bisa ya? Ya udah. Intinya gitu sih. Bisa dicoba di lokalnya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman untuk tugasnya? Udah tak bantuin tugasnya 50% tuh, tinggal ngubah doang. Terus dipahami juga. Kalau mau dibikin sesuatu yang lain boleh. Di sini tinggal dicari aja dari weather API-nya ini tadi gitu ya. Dia bisa buat apa aja gitu. Bisa forecast, bisa search autocomplete, history, future, astronomy, time zone, sports gitu ya. Gitu. Bebas. Deadline-nya tetap Jumat kan, Kak? Bakalan diupload hari ini nggak, Kak, di YouTube? Waduh, nggak tahu. Aku nggak bisa janjiin itu sih, teman-teman. Nanti gini aja. Kalau pengen ini segera diupload di YouTube, minta langsung ke Mas Dio aja. Nanti di chat di grup ya. Biar nanti itu aja dibombardir aja. Mas Dio tolong diupload videonya ke YouTube. Aku nggak mau tahu. Itu ya misalkan. Contoh-contoh. Terus
Terus deadline-nya tetap cuman kan Kak, karena udah tak bantu Senin ya, atau Rabu, Rabu deh, Rabu kasihan, Rabu. Oke, aku nggak jahat-jahat atau teman-teman. Gitu ya. Oke, gampang kok. Cuma bikin API kayak gitu doang. Oke. Sip, turun. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman untuk tugasnya? Ini tugasnya maksudnya nggak dari nol ya, maksudnya teman-teman langsung editnya aja di file itu tadi, nggak apa-apa. Maksudnya eh dipahami dulu ini ngapain, terus caranya ganti jadi framework gimana gitu ya. Nah, terus dipahami, oh ternyata bikin API itu seperti ini. Nah, nanti teman-teman udah tahu kan contoh API kayak gimana, terus memahami dari codingnya itu tadi gimana gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan bikin sendiri boleh, dieksplor sendiri. Nah, nanti eh, ketika kita udah masuk API, teman-teman udah paham lagi, oh ternyata ini kemarin fungsinya buat ini loh gitu. Jadi tujuannya aku bikin tugasnya ini itu gitu maksudnya. Oke. Taruh di GitHub aja sih, taruh di GitHub aja biar teman-teman nggak hilang datanya. Biasanya nanti, hilang, maaf tugasnya belum tak kumpulin soalnya hilang gitu kehapus ya. Kalau di GitHub kan nggak ada alasan lagi hilang katanya. Ayo Siva, ngapain? Ayo. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Aku mau ganti avatar deh. Nggak ada tangannya teman-teman, aku udah pakai tangan. Tapi Kak, kayaknya ada avatarnya, nggak apa-apa. Biar Mas Dimas terkesima dengan kecantikanmu yang tiada duanya. Yak. Oh, kamu udah punya cewek. Oh ya, penonton kecewa. Nggak apa-apa, tadi yang lain. Masih ada Mas Panji tuh. Nggak apa-apa loh. Kan Loh, Mas Panji udah punya cowok. Eh, maksudnya udah punya cewek. Udah bocah Bekasi. Udah anak coba. Anak Meng, anak kucing. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita foto dulu yuk. Silakan open cam, open apapun, open baju boleh. Jangan. Nanti kedingin. Rafitai, kenapa sih cuma tempat tidur doang? Aku sedih loh. Ya, Mas Dimas di kamar mandi, Mas. Kirain di toilet, Mas. Semester 5 mancing. Hah? Mancing. Yuk yang bisa open cam yuk. Mas Adafa, Mas Andre, Mbak Vidya, Mas Rizky, Mas Isrian, Mbak Rama, Mbak Nabila. Oke, yuk.
Aku hitung 1 sampai 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman untuk malam ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, olahraga, makan yang cukup ya, tidur yang cukup. Selamat weekend. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.